Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Habib pun. Iya, Ya Pun. pun. Halo sahabat kampus, selamat datang kembali di podcast Abdi Negara. Saat ini kembali hadir dua narasumber kita, dosen-dosen hebat FKIP Unila, yaitu Bapak Dr. Kusno Setiadi, SPDI MPD, dan Bapak Fitra Endi Fernanda, MPD. Apa kabar nih Pak Kusno dan Pak Fitra hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Bu Oktari? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Semoga kita bisa berbincang dengan senang hari ini. Oke. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Saya rasa tema tersebut menarik sekali ya untuk kita bahas hari ini agar kita nih sebagai masyarakat memahami konsep smart governance secara teori, tetapi juga mampu melihat praktik nyatanya di lapangan. Nah, mana yang patut kita tiru dan mana yang tidak patut kita tiru. Oke, bagaimana menurut Pak Kusno? Apakah topik ini penting untuk dibahas? Oh iya, topik ini penting banget lah ya di era eh, menghadapi Indonesia emas ya di era digital, apalagi era smart ASN dan digitalisasi birokrasi. Karena governance itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga cara kerja, mindset, dan core value ASN. Oke. Gitu, Bu. Kalau menurut Pak Fitra sendiri bagaimana nih? Penting tidak? Tentu penting, Bu. Saya sama seperti Pak Kusno tadi gitu kan. Kita harus mengajak para pendengar kita nih, netizen-netizen di luar sana, untuk lebih kritis lagi, untuk lebih reflektif terhadap bagaimana pemerintah itu menyelenggarakan pemerintahan. Khususnya bagaimana ASN itu bisa bersikap profesional, berintegritas dan adaptif gitu kan. Dalam menghadapi berbagai macam tantangan, terutama tantangan teknologi. Supaya nanti ke depannya pengelolaan pelayanan publik itu bisa lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Dan juga tentunya kita harapkan bahwa pengelolaan itu lebih efektif dan efisien lagi ke depannya. Oke, saya setuju, Pak. Oke, saya mau tanya nih dengan Pak Kusno. Tadi kan Pak Kusno sudah menyinggung ya tentang smart governance. Nah, apa sih Pak smart governance itu? Oh iya, jadi apa itu smart governance? Governance itu intinya pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif. Dengan dukungan teknologi dan SDM ASN yang profesional. Itulah definisi dari smart governance. Tapi Pak Kusno, faktanya kadang-kadang di lapangan itu kita masih sering menemukan bad practice-nya gitu. Jadi kadang-kadang di lapangan itu kita sering melihat ada pemerintah daerah gitu kan, yang masih ada calo di dalamnya, yang masih belum efektif, bahkan kadang antriannya itu panjang banget gitu. Nah, kita masih sering menemukan itu. Walaupun kadang-kadang kita juga bisa melihat di mana-mana sudah ada teknologi gitu yang ngebuat pelayanan publik lebih bagus. Cuman kayaknya masih banyak yang lebih buruk deh gini. Hmm, betul sekali Pak, saya setuju sekali ya. Jadi setiap orang itu punya pengalaman tersendiri ya, baik apakah dia good practice atau bad practice. Nah, Pak Kusno, apakah punya pengalaman untuk good practice, Pak? Bisa diceritakan ke kita nih, Pak? Oke, ya, jadi ada dong ya. Jadi ada salah satu good practice adalah digitalisasi layanan publik di Jawa Barat nih. Ya kan? Nah, saya pernah tuh membaca website portal Jabar Prof. Jadi layanan publik dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan itu bisa diakses melalui digital. Itu di Pemprov Jawa Barat. Itu Bu dan Pak Wah, Fit. ini contohnya bagus banget nih Pak. Sebagai masyarakat tuh kita nggak perlu lagi antri panjang, kita nggak perlu lagi mendapatkan calo, ketemu calo lagi, itu lebih bisa dipantau gitu kan. Saya juga pengen menambahkan satu contoh nih Bu. Saya punya pengalaman dengan keberadaan teknologi nih, yaitu penggunaan JKN Mobile. Nah, itu untuk mengurus BPJS Kesehatan. Melalui aplikasi tersebut nih, saya itu sudah bisa melakukan pendaftaran gitu kan, mendaftarkan keluarga saya,
merubah data atau merubah vaskes gitu kan. Bahkan saya juga bisa membuat antrian online di situ. Jadi saya nggak perlu lagi tuh untuk ngantri ke rumah sakit. Saya hanya datang berdasarkan jam yang sudah ada di aplikasi BPJS Kesehatannya. Jadi itu sangat memudahkan kami, Bu, gitu. Oke, saya juga mau menambahkan nih Pak, saya punya pengalaman ya, waktu saya mengurus KTP, KTP saya bermasalah nih untuk membuat buku rekening. Jadi saya menghubungi pihak Disduk Capil Bandar Lampung via WA dan dibalas oleh mereka. Kemudian mereka memandu saya sehingga KTP saya bisa kembali bagus tanpa saya harus bersusah payah nih untuk mengantri ke Disduk Capil gitu. Nah, Pak Fitra, apa sih kunci keberhasilan dari contoh digitalisasi layanan yang baik tersebut? Tentu kunci utamanya dari manajemen, Bu, dan puncak dari manajemen itu tentu pimpinan ya. Jadi kalau pimpinannya itu melek teknologi gitu, pimpinan itu akan ngebawa bawahannya gitu atau orang-orang yang berada pada pemerintah daerah itu untuk belajar bersama-sama gitu. Tapi kalau pimpinannya sendiri nggak melek teknologi, kayaknya susah juga, Bu, gitu. Jadi kunci keberhasilannya tentu ada di pimpinan gitu supaya sistem ini lebih friendly lagi, lebih sederhana lagi, dan tentu lebih efisien lagi. Ya, selain pimpinan tentu saja kita butuh ASN yang melek digital ya, Pak ya. Kalau udah melek digital tuh enak gitu Benar kita. sekali, Bu. Oke, kalau Pak Kusno nih, kita lihat dari segi smart ASN nih. Ini mencerminkan ciri apa sih, Pak? Oh iya, ya kalau saya cermati tadi penjelasannya itu dari sisi smart ASN. Ini mencerminkan ASN yang adaptif, ya, yaitu apa? Digital savvy dan berorientasi pada pelayanan. Itu, Bu. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih good practice dari segi digitalisasi pelayanan. Nah, ada lagi nggak sih good practice yang lain, Pak Fitra? Nah, Bu, saya itu pernah baca berita tuh, Bu ya, yaitu di Pemprov Banten nih. Jadi gubernurnya itu meninjau proses seleksi ASN gitu. Dan beliau itu mengatakan bahwa penempatan ASN itu di Pemprov Banten khususnya gitu kan, itu harus berbasis pada kompetensi atau sistem merit gitu. ASN itu ditempatkan sesuai dengan kompetensinya, bukan karena kedekatan. Jadi sistem merit itu memastikan bahwa ASN itu duduk di kursinya gitu kan, menempati jabatannya sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Oh, menurut saya itu bagus sekali ya, Pak. Ya. Baik. Nah, hasilnya ya kinerja tentu kinerja unit meningkat, konflik internal berkurang dan pelayanan publik lebih profesional. Oke, kalau berdasarkan contoh dari Pak Fitra ya, apa sih Pak kunci keberhasilannya nih untuk good practice tersebut? Oh, dalam sistem rekrutmen ini tentu kunci keberhasilannya adalah sistem yang sangat-sangat transparan, Bu. Kayak kita kan sama-sama ASN, dan kita ASN di era digital nih kita sama-sama tesnya pakai sistem, yang bahkan itu ada live score-nya langsung, sangat transparan sekali. Jadi minim sekali kecurangan, yang dengan begitu gitu kan jelas sekali bahwa kompetensi ASN itu bisa dipertaruhkan, bahwa mereka adalah orang-orang yang berkompeten. Oke, kalau misalnya kita tularkan nih ke unit lain, organisasi bakal jauh lebih sehat ya Pak ya? Oke, kalau kita tadi ngobrol nih tentang good practice, kita coba bahas tentang bad practice nih. Kira-kira Pak Fitra ada nggak sih contoh bad practice, bisa berdasarkan pengalaman atau berita mungkin yang pernah dilihat? Oke, kalau tadi tuh tentang digitalisasi pelayanan, Bu ya. Nah, bad practice contohnya itu pada pelayanan publik yang lambat dan juga pelayanan publik yang berbelit-belit. Nih saya pernah punya contoh nih, pernah nonton berita gitu kan, gimana pasien gawat darurat tidak bisa ditangani dengan cepat tuh, Bu. Nah, sistem ini berpengaruh karena administrasi rumah sakit yang berbelit-belit dan mereka juga belum terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan gitu. Jadi integrasi sistem itu penting banget, Bu ya, dalam konteks digital. Kalau sistemnya tidak terintegrasi, susah tuh kita mau menciptakan pelayanan publik yang bagus, walaupun kita sudah ada di era digital dan menggunakan digitalisasi.
Ya, miris sekali ya, Pak. Kira-kira apa sih, Pak, penyebabnya, Pak? Penyebabnya, penyebabnya kayaknya nih Bu ya, itu resistensi ASN terhadap perubahan itu sangat-sangat lambat sekali Bu. Jadi banyak ASN yang kurang adaptif nih gitu kan. Dan tentunya pengawasan dari pimpinan juga biasanya kurang, sehingga kebanyakan ASN itu malas untuk berubah lebih baik gitu, terutama dalam mengadaptasi teknologi. Ya, Pak Kusno, bagaimana, Pak? Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Kalau Bu Oktari sendiri punya pengalaman apa nih di bad practice? Oh iya iya iya. Kalau saya ya Pak, berdasarkan hal-hal yang saya amati yaitu penempatan jabatan ya tidak sesuai dengan kompetensi. Kalau tadi kan sistem merit nih. Nah, ini ada bidang-bidang yang tidak sesuai dengan kompetensinya gitu karena mengandalkan koneksi yang ada gitu. Nah, itu akibatnya bisa fatal sekali itu, Bu. Karena kalau tidak Betul sesuai betul. dengan kompetensinya atau tidak menggunakan sistem merit nih, itu bisa dipastikan pelayanan publiknya bakal terganggu banget itu. Karena apa? Karena kinerja mereka itu pasti buruk tuh kalau misalkan hanya berbasis kedekatan. Betul betul betul. Oke, ada lagi mungkin contoh bad practice Pak Kusno? Ya, contohnya kurangnya kolaborasi antar unit disebabkan ego sektoral, unit kerja jalan sendiri-sendiri, data tidak terintegrasi. Padahal smart governance itu butuh kolaborasi lintas sektor. Itu. Ya, betul ya. Smart governance itu butuh kolaborasi lintas sektor. Lalu nih Pak Fitra, apa sih solusi dan strategi mengatasi bad practice itu? Oke, Bu. Jadi solusinya nih, Bu ya. Solusi untuk mengatasi bad practice itu kita bisa lihat dari sisi manajemen ASN, Bu. Yang pertama itu adalah kita harus menegakkan sistem meritokrasi atau sistem merit gitu kan. Jadi jangan sampai kita itu memilih atau menduduki jabatan yang kita itu nggak ahli di situ. Nah, itu bisa berpengaruh ke pelayanan publik. Berikutnya yang kedua adalah evaluasi berbasis data. Jadi evaluasi itu selain berbasis data juga harus berkala Bu gitu kan. Jangan kelamaan di evaluasinya. Minimal 3 bulan sekali gitu kan kita evaluasi terus gitu kan. Supaya apa? Supaya kerjanya bisa lebih baik. Dan terakhir itu tentu kita harus menguatkan pengawasan dan akuntabilitas. Nah, ini adalah peran dari pimpinan Bu untuk bisa melakukan pengawasan yang baik dan menciptakan akuntabilitas yang lebih baik. Gitu Bu kira-kira. Oke, kalau berdasarkan perspektif Smart ASN nih, bagaimana Pak Kusno? eh, Bisa ditinjau dari perspektif Smart ASN, maka bisa dilakukan pelatihan digital berkelanjutan, budaya inovasi dan kolaborasi, dan tentunya pemanfaatan teknologi untuk monitoring kinerja. Wah, saya setuju sekali ya dengan yang disampaikan oleh Pak Kusno dan Pak Fitra. Kalau boleh saya tambahkan ya, ada alternatif terbaik untuk menghindari bad practice, yaitu bangun mindset mungkin untuk ASN sebagai pelayan publik, kemudian terapkan reward and punishment yang adil, dan libatkan masyarakat sebagai pengawas sosial. Oke, baik sahabat kampus dan Pak Fitra, Pak Kusno, kita sudah di penghujung acara nih. Kita nggak kerasa ya, udah lama berbincang-bincangnya. Iya Bu, padahal kita masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya, next time ya Pak ya. Saya undang lagi di podcast ini. Terima kasih Pak Kusno dan Pak Fitra atas waktunya. Jadi pemirsa, dengan memperkuat good practice dan mencegah bad practice, harapannya kita bisa menjalankan peran ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif. Dan itu sangat menentukan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, dan berorientasi pada pelayan publik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.